ini kita bakal nunggu teman-teman dulu untuk gabung. Kita tunggu beberapa menit sambil aku menghubungin narasumber kita pada malam hari ini juga. Ya, perlu mendoakan. Halo teman-teman, kita masih nunggu Mas Andri dulu ya. Baru kita mulai sesi Eureka Talks malam hari ini. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Oke, karena kita udah nunggu 5 menit dari jam 7, sekarang udah jam 7 lewat 6 menit, kita mulai aja live session untuk Eureka Talks hari ini. Sebelumnya, halo teman-teman yang udah bergabung. Ada Kak Putra Wulan, ada Mas Hibatullah, ada Mas Tesak, ada Mas Dimas, dan Mas Mahoman. Kita mulai aja session pada malam hari ini. Welcome to Eureka Talks.
Jadi Eureka Talks itu adalah weekly conversation with diverse speakers. Kita mengundang berbagai speakers discussing about healthy lifestyle. Jadi dari hal-hal basic sampai ke hal-hal tentang misconception about healthy paradigm, sampai ke maybe some kind of life hacks tentang healthy lifestyle. Itu semua berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita terima dari teman-teman Eureka Fams, kita kurasi dan dihosted by Eureka People. Nah, untuk malam ini, malam yang spesial untuk the very first Eureka Talks, I'll be hosting for this very first Eureka Talks. I'm Maria Virginia. I'm one of the marketing team from Eureka Freshmart. Salam kenal semuanya. Dan untuk malam hari ini kita membawa topik yang cukup menarik, yaitu yakin olahraga kamu udah benar. Ini pertanyaan yang muncul sering banget buat saya pribadi sebagai orang awam yang tidak punya background tentang olahraga. Kadang kan kita kalau misalnya olahraga merasa it's enough, bahkan kayak oh aku gerak dikit udah termasuk olahraga gitu. Dan akhirnya muncul beberapa pertanyaan seperti yang baru aja diterima juga sama Eureka Freshmart beberapa hari yang lalu. Aku punya dream untuk punya body yang fit, atau aku punya public figure yang aku suka dan aku pengen punya body fit seperti itu, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Atau ada juga example yang kayaknya aku tuh target pengen nurunin 3 kilo aja, tapi kok kayaknya susah banget gitu. Aku salahnya di mana? Padahal aku udah ngurangin nasi dan aku udah ngurangin makanan-makanan yang berlemak. Atau ada juga yang aku tuh pengen banget naikin massa otot. Aku pengen gedein bicep, aku pengen gedein tricep, tapi masih gagal. Padahal aku udah sebulan latihan, aku udah push up, tapi kok kayaknya nggak sesuai dengan hasil yang aku inginkan. Nah, kejadian-kejadian itu adalah kejadian-kejadian yang sering banget dialami sama teman-teman, bahkan termasuk saya sendiri, tanpa mengetahui sebenarnya reasoning atau the basic behind kenapa massa otot itu bisa terbentuk atau kesehatan itu bisa ditakar, karena semuanya itu punya data. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, makanya dari Eureka Freshmart dan teman-teman Eureka Team akhirnya mengkurasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima dan akhirnya kita buatlah Eureka Talks. Nah, malam hari ini kita akan ngomongin tentang olahraga dan kita udah mendatangkan satu narasumber yang certified di bidangnya. He is a certified personal trainer and then a certified sport nutrition. Jadi dia juga bisa memberi advice terhadap nutrisi intake bagi orang-orang yang punya target dalam olahraga. Dan he is a founder of Olympus Training Surabaya and Academy. Oke, kita langsung invite aja untuk masuk ke live session kita. Oke, kita tunggu di accept. Halo, Mas Andri. Halo, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, Mas? Jelas ya suara saya? Jelas. Sehat ya. Sehat ya Mas ya. Ini kondisi lagi pandemi kayak gini, di mana orang lagi kebanyakan ngurangin aktivitas, tidak menurunkan semangat ya Mas ya, as a personal trainer. Iya. Baik. Oke teman-teman, jadi ini pembicara kita malam hari ini, namanya Mas Andri Suyoko. Beliau adalah founder dari Olympus Training Surabaya and Academy, ada akademinya juga. He is a certified personal trainer and then certified sport nutrition. Oke, Mas Andri, untuk memperkenalkan diri juga ke teman-teman di sini, tell me about yourself. Putus-putus ya? Putus-putus ya Tapi Mas lancar ya? sebenarnya. Sekarang udah jelas? Oke, sudah. Oke, Mas Andri. Ini buat teman-teman yang belum tahu, coba jelaskan ke kita Mas Andri, apa itu personal trainer? Personal trainer ya. Yes. Personal trainer sebenarnya sih suatu profesi, salah satu profesi di bidang kebugaran ataupun di keolahragaan ataupun di sport performance. Jadi profesi yang membantu klien, baik itu klien secara personal ataukah grup. Kalau personal trainer ke personal ya.
Iya, Nah, untuk personal. jadi membantu klien untuk mencapai tujuannya, baik itu untuk menjaga kesehatan, mencapai body goal, ataupun untuk mencapai suatu prestasi cabang olahraga. Jadi Oh kita begitu ya. nggak hanya untuk personal saja sih sebenarnya. Jadi sekarang sudah bisa untuk grup, untuk tim seperti itu. Oh seperti itu ya Mas ya. Oh berarti sebenarnya kalau personal trainer itu bukan cuma hanya untuk mereka yang pengen membentuk badan ya Mas. Bahkan untuk reason yang saya pengen menjaga kesehatan itu juga ada programnya diselenggarakan. Bahkan yang tadi mau jadi uh, apa prestasi dalam cabang olahraga itu juga bisa ya Mas ya. Iya benar. Kalau Oke. untuk pembentukan badan sih sebenarnya hanya bagian kecil saja sih. Oh Yang itu justru paling bagian secara kecil. bagian kecil aja. Yang paling utama sebenarnya kita kan untuk menjaga kesehatan, terus kemudian untuk membuat lifestyle kita lebih bagus, lebih sehat, dan lain-lain. Nah, kalau Kesehatan untuk tetap nomor pembentukan satu badan ya. itu hanya salah satu, iya sih. Nah, itu Ah yang perlu oke. kita edukasi di situ. Karena Baik. orang bilang personal trainer itu hanya untuk membentuk otot supaya badannya berotot besar kayak aderai dan lain-lain seperti itu kan. Well Nah, itu padahal miskonsepsi yang itu terjadi. hanya kecil sekali. Dan orang juga banyak menganggap fitness. Fitness itu anggap mereka itu latihan beban, terus padahal fitness untuk latihan beban itu hanya bagian kecil saja. Nah, fitness itu kan bahasa Inggris ya. Nah, bahasa Indonesianya kan kebugaran. Nah, kebugaran itu kan di mana tubuh kita ini dalam keadaan sehat dan juga dapat melakukan aktivitas sehari-hari ini tanpa lelah. Ya. Jadi menggunakan tubuh kita ini tanpa lelah, beraktivitas untuk kerja, untuk olahraga dan lain-lain. Jadi setelah kita pulang, setelah kerja dan lain-lain, kita masih bisa beraktivitas dengan santai, dengan berenergi seperti itu. Itu yang sebenarnya yang Nggak harus kita gampang capai. capek ya Mas ya. Justru ketahanan jasmani ya. Ya, Which is ya itu benar. justru malah jadi poin yang kadang orang itu malah melewatkan ya karena orang ngelihatnya oh aku pengen looks yang Ya, seperti itu padahal ketahanan jasmaninya justru belum tercapai gitu ya Mas ya. ya, Nah, Mas, sebelum kita ngomong lebih jauh nih Mas, kita pengen lebih kenal dengan Mas Andri dulu nih. This has been an amazing journey boleh. sampai akhirnya Mas Andri bisa jadi personal trainer dan bisa bikin Olympus training. Kalau misalnya kita boleh cerita dikit dari ceritanya Mas Andri, apa yang membuat Mas Andri memilih profesi ini dari pertama? Sebenarnya nggak ada kepikiran sih saya mau jadi personal trainer karena ada kesempatan aja sih waktu itu. Jadi Ada kesempatan. emang dari kecil saya sudah suka olahraga sih ya. Dari kecil sudah pada waktu SD itu sama guru olahraga itu dijadikan sebagai atlet lari, lari cepat ya Oh, pada waktu itu. Nah, jadi pelari cepat, terus kemudian ada sekolah sepak bola, saya ikut sepak bola menjadi pemain sepak bola. Sempat mengikuti akademi sekolah juga sepak bola juga sih ke kota waktu itu. oh Cuman jadi pada waktu SMP itu mau ke SMA, harusnya kan di akademi itu kita itu di sana lah sama orang tua tidak boleh. Terus akhirnya saya masuk ke SMA. Nah di SMA itu saya menggeluti lagi sepak bola sama ada karate waktu itu. Nah dari situ karate nggak berkembang. Ada atletik juga waktu itu. Akhirnya saya ikut atletik lagi. 2 kali ikut kejuaraan provinsi, dapat juara yang terakhir. Nah, akhirnya sertifikat itu saya gunakan untuk masuk kuliah. Pada waktu itu oh, kan 2008. 2008 itu PMDK namanya ya. Jadi jalur prestasi. Nah, itu sebenarnya juga saya nggak mau ke situ. Pada waktu SMA inginnya menjadi tentara waktu itu. oh oke. Ya, akademi militer ke tentara waktu itu sama teman-teman. Sempat sampai pantukir akhir, ternyata nggak lolos. Sempat down sih waktu itu sebenarnya. Akhirnya sama guru olahraga, yaudah kamu kan kemarin sudah nyoba daftar di PMDK di olahraga di Unesa waktu itu. Akhirnya saya diterima di situ dengan harapan nanti pada waktu setelah lulus S1, saya ingin mendaftar lagi melalui jalur S1. Tapi ternyata pada waktu di perkuliahan itu saya melihat suatu peluang ya. Peluang di situ saya belajar banyak yang baru, hal-hal baru lah istilahnya. Ternyata membuat saya ini tergelitik istilahnya. Karena kan saya kalau ada hal baru itu pengen mempelajari terus gitu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya
pada waktu sebelum lulus kuliah saya sudah berkecimpung di situ, menekunin. Ternyata pada waktu itu masih belum ramai sekarang ya personal training ataupun fitness training itu. Iya, Nah, sekarang benar. sudah membludak. Nah, akhirnya pada waktu itu saya melihat lagi peluangnya. Ternyata ke depannya ini adalah kehidupan ini bukan menjadi istilahnya penyakit itu bukan kita obati ya. Kalau bisa kita preventif istilahnya. Nah, jadi Oh ya. penyakit kita cegah dahulu, jangan sampai penyakit itu datang mendatangi kita. Jadi kita sudah membuat defense pada tubuh kita ini dengan cara melakukan olahraga yang benar, pengaturan pola nutrisi, kemudian pola hidup yang sehat, nah seperti itu. Nah akhirnya setelah saya menggeluti di fitness training itu 1 tahun kan, akhirnya saya ingin masuki ke dunia kesehatan. Akhirnya masuk ke melanjutkan S2 di kedokteran UNER, di situ ambil magister kesehatan olahraga di situ. Seperti itu. Oh. Nah akhirnya sampai sekarang. Nah dari satu klien pada waktu itu memperkenalkan teman-temannya yang kebetulan memang klien pada waktu itu kan orangnya punya kans besar ya. Jadi pada waktu itu akhirnya dari mulut ke mulut. Jadi dulu saya nggak suka sebenarnya kayak posting-posting atau di sosmed itu nggak ada sebenarnya. Jadi dari Belum mulut ke zamannya mulut. juga ya Mas ya. Iya pada waktu itu. Berarti Nah, kalau misalnya alhamdulillah sampai kita sekarang masih jalan. Iya, berarti kalau misalnya kita bisa simpulkan ya Mas ya, berarti kayak olahraga itu udah bagian dari hidupnya Mas Andri, bahkan dari kecil yang masih belum ada vision untuk bisa menjadi pursuing itu as a career, sampai akhirnya sekarang Ya. Mas udah bisa membangun akademi sendiri yang namanya Olympus Training itu ya Mas ya? Sebenarnya beda sih. Olympus Training ini kan sebenarnya ada untuk fitness training, and then untuk pengaturan nutrisi kita juga memberikan ada lembaga edukasi juga SCFD namanya, Super Intensive Fitness Workshop. Itu saya sama teman saya dari Jakarta dan juga Jogja yang kebetulan waktu itu S2 bareng, kita mendirikan lembaga itu untuk edukasi baik untuk fitness enthusiast atau fitness trainer untuk menjadi personal trainer yang qualified gitu itu. Nah, terus Jadi, ada lagi yang baik. namanya ada lagi Olympus Sport Academy, ini beda lagi. Kalau Olympus Sport Academy ini kita mewadai anak-anak usia dini yang mempunyai bakat di suatu cabang olahraga, baik itu futsal, ada basket, ada renang. Nah, ini nantinya juga ada badminton. Jadi kita semacam kayak di sekolah-sekolah kita lihat anak-anak yang mempunyai potensi atau bakat di situ, kita tampung, kita wadahi secara sport science seperti itu. Kita ada progresnya semacam kayak sekolah, cuman masih belum ini sih. Jadi kita buat seperti itu. Jadi lebih talent agency ya. Jadi yang untuk akademi itu untuk anak-anak yang punya talenta dan dikembangkan oleh Mas dan tim. Selanjutnya ada yang untuk coaching personal trainer ya, yang training tadi Olympus Training. Baik Mas. Oke, sekarang kita ngomongin tentang olahraganya itself nih Mas. Soalnya kan ada beberapa nih, termasuk saya mungkin, yang olahraga sendiri dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena ternyata olahraganya salah. Dengan pengetahuan yang minim juga ini tentang apa yang terjadi di tubuh kita gitu. Nah, kalau misalnya Mas sebagai personal trainer nih Mas, ketika ada orang yang mau melakukan olahraga dengan target tertentu, apa nih Mas variabel-variabelnya yang diperhatikan oleh personal trainer dari awal? Sebenarnya faktornya yang mempengaruhi itu banyak sekali sih ya. Jadi kita misal ada klien datang, nah kita assessment semua, baik itu dari kondisi fisik itu baik dari kekuatannya dia bagaimana, kelentukan tubuhnya bagaimana, terus kemudian kesehatan jantung parunya bagaimana, terus kemudian apakah dia mempunyai penyakit bawaan ataukah cedera yang lain-lain, itu sangat mempengaruhi program latihannya. Terus kemudian nutrisinya dia setiap hari sebelumnya bagaimana, pola hidupnya bagaimana, kita review semua. Nah dari situ kan nanti kita ketahuan, oh dia ini seperti ini, levelnya dia di sini, kemudian gaya hidupnya seperti ini, asupan nutrisinya bagaimana, nanti kita forwardkan ke klien tersebut. Nah dari hasil assessment awal itu nanti akan kita ketahui kira-kira dia ini harus bagaimana. Nah misal kalau orang sekolah itu kan dia naik ke kelas 2, ke kelas 3, kelas 4 kan. Nah, dia di kelas berapa dulu? Ada nilainya. Ya, selain juga kita memperhatikan tujuan si klien tersebut. Misal ada orang yang tujuannya untuk pembentukan, ataukah hanya untuk kesehatan, ataukah untuk fun saja.
Ataukah untuk misal dalam waktu 3 bulan ini badan saya harus terbentuk karena saya mau foto session untuk wedding. Biasanya Oh, itu bisa banyak. jadi. Terus, Ada ya Mas ya bisa pengalaman jadi. ya. Ada. Terus kemudian dia ada mau main film apa gitu. Nah, ada berapa dalam 2 bulan dia harus target. Nah, itu kita beda treatmentnya. Berarti Seperti data itu. dari orang yang pelaku olahraganya itu penting ya Mas ya. Berarti bisa disimpulkan kalau sebenarnya olahraga yang diterapkan ke masing-masing orang itu tuh berbeda, nggak bisa sama. Misalnya kalau misalnya saya punya Ya, kemampuannya seperti ini, saya nggak akan mungkin sama dengan olahraganya Alexis Ren atau ide. siapapun orang Ya, olahraga yang memang benar-benar udah expert itu nggak bisa ya Mas ya. iya benar harus personalize, Hmm. harus sesuaikan. Baik, berarti tadi yang Mas Andri juga mention nih, kalau misalnya dari nutrisi intake-nya itu juga Mhm. diperhatikan. Jadi Ya, pasti. olahraga A juga butuh nutrisi intake yang sekian, yang menyesuaikan dengan olahraga A. Nah itu korelasinya itu seperti Mhm. apa sih Mas? Korelasinya seperti ini. Jadi, misal kalau kita beraktivitas apapun ya, Ya, aktivitas kita untuk baik itu untuk berjalan, untuk aktivitas sehari-hari, apalagi untuk berolahraga itu kan membutuhkan energi yang lebih banyak. ya. Nah, terutama pada waktu kita berolahraga, apalagi untuk pembentukan massa otot, itu membutuhkan yang namanya kan protein. Ya, Mm-mm. nah, protein sebenarnya bukan hanya untuk otot saja sih, jadi untuk regenerasi sel kita, baik itu untuk otot, baik itu untuk kulit, baik itu untuk rambut, dan lain-lain seperti itu. Nah, pada waktu kita melakukan suatu latihan kekuatan atau pembentukan massa otot, pada waktu kita melakukan gerakannya, jadi misal bicep nih, nah seperti ini. Ha-ha. Nah, ini pada waktu kita menahan beban seperti ini istilahnya eksentrik, jadi ototnya dipanjangkan. Jadi di dalam ototnya ada filamen-filamen, filamen itu Mm-mm. semacam kayak ya, rambut-rambut Helai. ini dia Ya. tarik, Ya. ketarik terus ataukah robek sedikit. Nah, robek dan putusnya sedikit ini yang mempengaruhi nanti untuk pembentukan ototnya itu lebih bagus. Nah, terus kemudian seberapa beratnya ini untuk mempengaruhi ini kita harus tahu kemampuannya seberapa. Makanya ada assessment tadi. Nah, kalau nggak pas atau berlebihan atau kurang itu juga nggak akan berdampak. Nah, setelah rusak, ya kan, setelah rusak kita latihan pasti badan kan rasanya nanti akan sakit semua. Nah, itu kan biasa bilang jaremnya. Pada waktu jarem itu Ya. sebenarnya ada inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu sebenarnya memicu nutrisi yang kita makan. Nah, nutrisinya apa? Harus ada protein. Nah, proteinnya masuk, merecover atau memperbaiki sel-sel otot yang rusak tadi, akhirnya dia menjadi lebih baik, lebih tebal, lebih kuat, lebih besar. Seperti itu. Oh, jadi proses pembentukan otot itu adalah dengan merusak otot itu sendiri dan meregenerasi dengan otot yang lebih baru. Otot yang lebih baru itu yang nanti diharapkan jadi lebih besar. Seperti itu ya, Mas ya? Lebih kuat, lebih besar, nah lebih daya Ah, tahannya. Nah, oh terus. ya, Nah, daya tahan ya. Daya tahannya juga lebih kuat. Dan nah, nutrisi intinya yang dimasukkan ke orang yang pelaku olahraga itu yang dibutuhkan supaya bisa regenerasinya secara sempurna. Begitu berarti, Mas? ya, ya dengan istirahat yang cukup. Nah, nah kalau istirahatnya nggak cukup juga sama aja nggak dapat. Begitu ya, istirahat yang Jadi cukup sangat juga ya, Mas kompleks ya? ya. Jadi Yang sangat. antara program olahraga, nutrisi, istirahat, sama pengelolaan stres sebenarnya. Hmm. Itu sebabnya personal trainer itu memang butuh budget ya Mas ya, karena memang itu semuanya harus diatur. Iya sih. Nah, berarti gini Mas, ini ada miskonsepsi lagi yang sering terjadi di halayak umum berhubungan dengan Ya, nutrisi yang diintake pelaku olahraga. Nah, kebanyakan oke. membicarakan seperti ini Mas. Kalau misalnya saya olahraga dan saya pengen menambah massa otot, saya harus banyak-banyakin makan daging. Itu sesuatu yang benar atau Hmm. enggak? Bener sih, ada benernya juga. Hmm, Ya karena di daging kan tinggi protein ya. ya. Apalagi juga ada yang dibutuhkan untuk tubuh kita untuk recovery. Jadi kalau di daging proteinnya tinggi, juga recovery juga cepat. Tapi seberapa banyak juga nggak boleh berlebihan. Dan dagingnya juga harus yang lebih istilahnya lean ya, yang bersih, jangan terlalu banyak fatnya. Oh, jadi kalau terlalu banyak fat itu juga nggak bagus ya Mas ya? Bener-bener Ya, yang fat kan dicari ada itu yang cuman proteinnya ada aja. ya, tapi fatnya juga butuh, tapi fat yang bagus. Nah, kita ambil Oh, dari semacam kayak avokat, itu fatnya kan fat bagus. Kalau orang bilang kan ada, ini lemak jahat, lemak baik, nah seperti itu kan.
Nah, lemak baiknya harus kita banyakin, lemak jahatnya kita buang. Seperti itu. Oh begitu, begitu menarik ya Mas ya. Maksudnya lemak itu nggak sesuatu yang harus diambil dari daging juga toh. Ternyata itu bisa juga dari Ya, nabati atau tumbuh-tumbuhan seperti itu ya Mas ya. Dari alpukat, ya. lemak baik. Nah, justru yang lemak baik itu lebih banyak dari tumbuh-tumbuhan. Dari Nah, seperti itu. tumbuh-tumbuhan. Nah, Mm-mm. ngomongin tumbuh-tumbuhan nih Mas. Kemarin kita sempat juga bahas satu film. Kebetulan juga kita ngelempar question box dari Eureka Freshmart tentang resolusi 2021 dan ternyata banyak banget yang mention kalau resolusi sehat 2021-nya tuh banyak yang kendor di pertengahan tahun. Karena ternyata begitu ada pandemi semuanya pada memilih tidur, terus akhirnya olahraga juga tidak Hmm. tercapai dan akhirnya tidak tercapai lah target-target kesehatannya. Nah, Ya. kemarin kita sempat mention ada satu film di Netflix. Itu adalah dokumentari. Judulnya adalah The Game Changer. Di situ adalah dokumentari yang membahas tentang manusia-manusia atau semua orang yang dia itu konsumsi atau dietnya itu plant based, hanya berdasarkan tumbuhan. Nah, menariknya adalah kita sering sering mendengar istilah vegan lah ya Mas, itu istilah yang awam, mereka yang makannya hanya tumbuh-tumbuhan tidak makan Ya. daging. Nah, di riset itu menariknya adalah orang-orang yang menjadi bagian riset atau orang-orang yang diambil datanya itu adalah orang-orang yang justru atlet. Dan Hmm. ketika ditanya kenapa mereka memutuskan untuk vegan atau memakan yang plant based doang, sama dengan reason yang tadi di-mention sama Mas Andri. Kalau misalnya kita sebenarnya nggak butuh lemak jahat, which is itu banyak banget di daging. Akhirnya mereka memutuskan untuk semuanya dari plant based, nutrisi yang mereka dicari, mereka hire nutritionist untuk makan full semuanya dari plant based. Nah, menurut Mas Andri, apakah itu sesuatu yang possible? Dan itu masuk akal dari perspektif personal trainer? Absolutely sih possible sekali ya karena mesti itu ada pilihan sebenarnya. Jadi kita mau tetap makan daging atau enggak itu sebenarnya pilihan. Jadi kalau pilihannya emang benar-benar untuk plant based ya kita benar-benar harus planningnya benar-benar ketat. Jadi kebutuhan proteinnya benar-benar harus terpenuhi dari plant based tadi. Misal kebutuhan proteinnya berapa gram, ya berarti kita harus mencari semua sumber makanan plant based tadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Cuman yang saya nggak setuju di situ adalah kita harus menghilangkan daging semuanya. Kalau daging itu bisa membuat cancer, bisa membuat orang menjadi inflamasi dan lain-lain. Nah, sebenarnya saya nggak setujunya di situ. Karena itu akan membuat orang itu takut untuk memakan daging. Nah, padahal sebenarnya kalau kita pola makannya ini seimbang, istilahnya jadi plant based juga full, bagus. Terus kemudian juga ada daging, tapi harus terkontrol. Terus kemudian pengaturan pola makan yang lain, itu nanti akan justru malah bagus. Daripada kemungkinan hanya plant based saja. Karena di plant based itu kita akan terjadi istilahnya defisiensi nutrisi. Karena beberapa ada di plant based itu nggak kita dapat, semacam kayak B12, terus kemudian mineral, seperti itu. Semacam kayak kalsium. Berarti yang Nah, itu kita adanya kan capai di itu, daging. berarti yang kita capai itu sebenarnya adalah keseimbangan nutrisi ya Mas ya. Ya, Apapun benar banget. apapun itu entah dia dari plant based atau dia dengan meat based dengan menggunakan daging, apapun yang berlebihan atau mengandung banyak lemak jahat atau sel-sel yang tidak kita butuhkan itu justru tidak akan bagus untuk tubuh gitu ya. Berarti kita tetap harus Ya, balance benar. antara kedua itu. Ya, benar. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita memakan banyak sayur-sayuran atau buah di situ banyak manfaatnya. Jadi manfaatnya di situ kan karena dia tinggi fitonutrisi. Ya, jadi fitonutrisi ini penting sekali untuk tubuh kita sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan tadi. Terus kemudian juga bisa menurunkan resiko kanker, menurunkan resiko hipertensi dan juga jantung koroner. Itu sudah banyak sekali penelitian yang sudah terpublis ya untuk pengaturan pola makan dengan seperti itu. Nah, karena kita juga bisa bilang ada yang namanya pola makan rainbow eat istilahnya. Jadi merah, terus kemudian kuning atau orange, kemudian blue purple, terus kemudian juga warna kuning, ya seperti itu. Jadi semua makanan yang ada di tumbuhan atau buah kita harus konsumsi secara warnanya itu beragam. Jadi jangan hanya memilih satu warna saja. Ya, karena dalam kandungan di beberapa warna tumbuhan atau buah tersebut, kandungannya berbeda-beda. Nah, sedangkan kita butuhkan semuanya.
Meskipun tidak banyak, hanya sedikit saja. Tapi sedikit ini sangat meregulasi pada hormon kita, sistem dalam tubuh kita, itu akan menjadi lebih bagus. Begitu ya Mas ya. Seperti Berarti itu. ini sebenarnya tadi ada pertanyaan juga nih ya kan, yang saya terima juga gitu. Mereka mempertanyakan vegan itu dengan makan yang hijau-hijau doang, itu sebenarnya nutrisinya cukup apa enggak? Berarti itu kalau tadi kita pakai teorinya Rainbow Eat, itu udah definitely berarti nggak cukup ya Mas ya. Karena sebenarnya vegan atau tumbuh-tumbuhan itu tuh nggak cuman tanaman yang hijau doang. Ada juga makanan warna-warna lain yang tadi Mas bilang, ada yang warna kuning, ada yang warna oranye, dan itu semua mengandung Ya, itu fitonutrisi ya nutrisi. Mas ya. Ya. Begitu guys, jadi ternyata tidak bisa kalau misalnya cuma gue yang vegan dan makannya cuma bayam doang atau makannya cuma sawi doang, itu nggak bisa ya Mas ya, nggak bisa ya. Sebenarnya ya bisa aja sih, tapi harus ada penambahan suplementasi dan harus benar-benar kita planning ya. Jadi kita planning Yes. seberapa banyak. Kita harus kontrol benar, apalagi kalau kita hanya mengira-ngira saja itu akan kebanyakan akan terjadi kekurangan. Jadi harus ada pendampingan dari nutrisionis ataukah yang paham tentang diet ini gitu. Halo Mbak Ika, Benar. baru masuk ya. Halo Mbak Ika, selamat bergabung. Karena itu kalau balik lagi Mas Andri, berarti kalau misalnya kita tidak mengerti nutrisi dan kita memutuskan sendiri, itu justru resikonya ke kesehatan sendiri ya Mas. Mungkin awalnya dengan kita yang lemes karena kita jadi tidak punya energi untuk diolah, dan selanjutnya mungkin ke penyakit-penyakit yang lebih parah lainnya kali ya, karena kan sudah berlanjutan lama gitu. Karena sebenarnya setiap diet ini kan tergantung individu masing-masing. Jadi mungkin dia harus plan diet, mungkin karena plan based diet, mungkin dia ada permasalahan kesehatan apa, jadi dia mungkin harus menggunakan plan based diet. Ataukah mungkin juga ada beberapa klien yang dari agama Buddha ya. Agama Buddha mereka kan ada yang nggak boleh makan daging, akhirnya mereka hanya plant based. Jadi dari situ benar-benar saya harus mengontrol, makannya ini harus itu. Memang butuh kerja keras sih, kita harus untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya tadi. Seperti itu. Begitu ya Mas ya. Berarti miskonsepsi terhadap orang-orang yang kalau vegan itu sudah pasti lemah, itu bisa dipatahkan ya Mas ya. Selama nutrisinya mereka tetap bisa dipenuhi gitu. Ada advisor atau nutrisionis yang benar-benar bisa ngasih tahu mereka butuhnya apa. Mas, kalau misalnya saya boleh tanya nih Mas, biasanya kan kalau saya itu ngelihat berat badan saya ideal atau enggak, dari tinggi badan kan bisa nih langsung tahu, oh iya BMI-nya saya cocoknya sekian gitu. Nah, kalau misalnya ngitung-ngitung protein kayak gini Mas, ada kalkulasinya nggak sih yang mudah untuk diaplikasikan buat saya sehari-hari misalnya? Paling mudah sih kalau kebutuhan protein ya. Jadi kalau untuk kehidupan kesehatan sehari-hari, jadi untuk kita nggak tanpa ada olahraga yang berat, kita cukup hanya 0,8 gram 0,8 gram per untuk kilogram protein. ya, per kilogram berat badan kita. Jadi misal berat badannya 100 kilo, jadi kebutuhannya ya tinggal kalikan aja 0,8 per harinya. Oh, Nah begitu. itu kita nanti kita bagi dalam berapa mil. Misal satu hari itu milnya 3-4 kali ya, kita bagi 4 kali itu. Beda lagi kalau Waktu kita misal ya. untuk waktu makannya. Nah, beda kalau kita misal untuk pembentukan ataukah untuk atlet yang dia untuk endurance, macam kayak lari jarak jauh, maraton, seperti itu akan berbeda. Ataupun juga untuk pembentukan. Dia sekitar antara 1,6 sampai 2,2. Tapi ada juga yang sampai 3 sampai 3,5 gitu. Menyesuaikan sih sebenarnya. Tapi paling bagus antara 1,6 hingga 2,2. Itu sudah cukup. 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan. Ya. Ini menarik Mas. Kalau misalnya kita udah bisa kalkulasi yang tadi untuk manusia normal, maksudnya dalam tanda kutip tidak melakukan pekerjaan yang berat, hanya pekerjaan normal sehari-hari, itu kan tadi kita punya angka di 0,8 per berat badan kita per kilonya. Nah, kan kita bentar lagi nih mau memasuki bulan puasa nih Mas. Nah, ketika kita masukin bulan puasa, mungkin makan kita 2 kali sehari itu normal ya. Kadang saya juga 2 kali sehari gitu. Tapi kan jamnya agak berbeda. Karena kita makannya pas pagi banget, subuh banget. Baru makan keduanya, itu maghrib banget atau malam banget gitu. Atau bahkan juga ada yang puasa bisa lebih dari 14 jam. Nah, itu mempengaruhi nggak Mas? Atau kita jadi sama dengan butuh lebih banyak protein lagi karena kita jam mealnya atau jam makannya itu berbeda?
Nah, yang perlu kita garis bawahi sebenarnya kan kita butuhnya nggak hanya protein saja, jadi antara karbohidrat, protein, ya kan. Jadi semua Banyak nutrisi harus faktor kita nutrisi, cukupi, ya harus seimbang semuanya karbohidrat, lemak, protein, dan ya itu tadi. Nah, kemudian kebutuhannya dalam satu hari kita berapa gitu bisa kita hitung yang namanya TDEE istilahnya, Total Daily Energy Expenditure. Jadi berapa kalori sih yang kita butuhkan untuk satu hari untuk kita aktivitas dengan aktivitas biasa atau untuk olahraga dan lain-lain, itu antara sekitar 1.800 sampai 3.000 tergantung aktivitasnya masing-masing. Nah, semisal pada waktu kita puasa ya kita sebenarnya kita tinggal membagi saja sih ya, mungkin jadwalnya juga yang berbeda, jadi mungkin berbuka puasa kita dengan mungkin dengan kurma, kemudian minum air putih, jangan terlalu banyak dulu karena pada waktu kita perut kosong ya kita masukin yang cepat serap dulu semacam kayak kurma dan manis-manis. Nah, jangan terlalu banyak karbohidrat karena itu nanti akan membuat kita ngantuk ya. Akhirnya nanti pada waktu kita mau traweh akhirnya kita ngantuk, nggak jadi traweh ya, nggak jadi beribadah nanti akhirnya. Jadi kita harus pinter-pinter kita harus pinter-pinter mengatur jadwal makan kita seperti itu. Apalagi pada waktu misal kita puasa nanti kan kebanyakan orang pada waktu pagi atau siang mereka kadang malah malas-malesan. Justru itu yang membuat kita semakin cepat lapar sebenarnya. Yang perlu kita ketahui pada waktu kita sebenarnya keadaan perut kosong biasanya itu antara sekitar jam 10-11 itu gula darah kita sudah semakin drop. Itu menandakan biasanya orang yang nggak kuat akan agak pusing, agak kerucuk-kerucuk seperti itu. Itu sebenarnya perubahan metabolisme. Jadi perubahan yang pada waktu kita nggak ada glikogen atau gula darah pada waktu itu, kita ambil dari cadangan lemak yang ada pada tubuh kita. Makanya pada waktu itu sel lemak kita akan terpecah menjadi gula darah tadi. Ya, jadi perubahannya nggak hanya dari akan membantu untuk pembakaran lemak yang ada pada tubuh kita. Jadi dengan kita aktivitas yang ringan, jadi tetap berjalan, tetap aktivitas biasa, jangan sampai males-malesan seperti itu. Begitu ya Mas ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin aktivitas sebelum puasa dan puasa itu juga sebenarnya sama, misalnya sama-sama ke kantor, terus nanti pulang kantor baru ada olahraga kecil, baru habis itu makan malam dan sebagaimana ya, pokoknya sama aja sebenarnya, cuman perbedaan di jam makan. Itu sebenarnya kita juga nutrisi yang kita butuhkan sebenarnya sama aja ya Mas ya. Itu lebih kayak psikologi mind yang kayak lebih bagus lebih banyak serat ya pada waktu kita sahur, karena dengan kita tinggi serat akan membantu kita untuk menjaga kekenyangan pada tubuh kita. Jadi kalau seratnya tinggi otomatis tubuh kita ini akan tahan kenyang gitu. Makanya kenapa banyak menyarankan makan sayur yang banyak supaya cepat untuk menurunkan kadar lemaknya juga. Sebenarnya itu nggak ada korelasi secara langsung sih, hanya sebagai pembantu saja. Karena pada waktu ada serat yang tinggi, kan pada waktu pencernaan itu dia butuh kerja keras. Nah, beda kalau kita makan makanan semacam kayak nasi dan lain-lain, seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya besok puasa, sebenarnya jangan langsung barbar untuk makan nasi banyak-banyak ya Mas ya. Karena kan kadang kayak begitu ya. Jadi kayak, oh aku lapar banget, jadi aku pengen makan yang bikin aku cepat kenyang. Jadi orang kebanyakan makan nasinya banyak. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan sama tubuh itu adalah serat yang banyak supaya bisa tahan dan tidak ngantuk juga ya Mas. Ya benar. Begitu teman-teman. Oke. Ada pertanyaan kayak ini? Iya, ada pertanyaan. Pertanyaan dari Mbak Ika. Ya. Coach, waktu yang tepat buat olahraga itu pagi atau sore? Nah, kalau aktivitas biasa seperti ini sebenarnya ya menyesuaikan sih Mbak ya. Jadi misal bisanya pagi, ya udah lakukan pagi. Kalau pagi sibuk, ya udah lakukan sore. Itu aja sebenarnya. Kita jangan terlalu repot pikir, oh pagi ini mungkin udaranya masih segar. Tapi pada waktu kita terlalu memaksakan waktu untuk olahraga pagi, mungkin pekerjaan akan terganggu. Akhirnya kita olahraga nggak bisa maksimal, nggak bisa konsen. Jadi cari waktu yang benar-benar kita bisa fokus, bisa melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan baik. Intinya melakukan olahraga dulu secara rutin, intinya seperti itu. Jadi bukan cari waktunya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pagi emang kita udara masih segar dan tergantung aktivitas kita juga sih.
Beda lagi kalau nanti pada waktu kita berpuasa lebih baik sih mendekati berbuka puasa. Ya. Kenapa Karena itu, pada waktu Coach? karena pada waktu pagi biasanya nanti kita olahraganya memang masih kuat, pagi kan habis makan. Terus kemudian kita melakukan aktivitas olahraga yang agak berat dikit. Habis Akhirnya pada energinya waktu ya. siang kita dehidrasi, akhirnya batal deh puasanya. Kita menjaga-jaga di situ. Tapi kalau sore kita lakukan aktivitas olahraga, misal berat ya, jadi mendekati waktu buka kita bisa menahan. Tapi secara ilmiah kita bisa jelaskan kalau kita melakukan olahraga dengan intensitas ringan, justru itu tidak akan membuat kita untuk haus. Nah, karena menggunakan energi dari fat kita, seperti itu. Jadi intensitasnya benar-benar harus ringan. Kalau sudah mengerti intensitas olahraga kan ada low intensity, ada moderate, ada high. Bisa dilihat dari heart rate juga. Jadi detak jantungnya, biasanya ada yang pakai jam tangan yang bisa mendeteksi detak jantung. Itu antara sekitar 60 sampai 70 dari maksimal detak jantungnya. Kira-kira antara 120, 130-an di situ. Jadi kalau kita jogging di range seperti itu, kita akan kuat. Jadi nggak akan minum, kita akan kuat karena intensitasnya ringan. Beda kalau kita melakukan latihan kekuatan, itu kita harus malam hari sih, saran saya. Kalau pada waktu puasa. Karena membutuhkan energi dari gula darah atau glikogen ataupun dari karbohidrat tadi. Begitu ya, Oke, Coach ya. itu. Berarti kalau misalnya menjawab pertanyaan tadi, Mbak Ika, kita menggunakan slogan Nike aja, just do it. Jadi kalau misalnya olahraga itu nggak ada masalah ya, Coach ya, antara mau pagi sama sore, tapi disarankan kalau nanti kita lagi pada masa berpuasa, kita di sore hari aja untuk menghindari dehidrasi dan kehabisan energi sebelum mengawali hari. Begitu ya, Coach ya? Ya. Nah, Ya, ini ada pertanyaan juga lagi, akan membantu pembakaran lemak. Coach. Oh iya, membantu Oke. pembakaran lemak ya, benar-benar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Pertanyaan yang tadi. Olahraga itu harus berat dan lama atau lebih baik rutin? Mengingat waktu untuk waktu olahraga nggak banyak. Nah, kembali lagi ke kemampuannya dulu. Jadi terkadang orang melihat olahraga di YouTube biasanya ya. Olahraga 7 menit membakar lemak yang banyak. Nah, seperti itu. Itu intensitasnya dia sangat tinggi sekali. Intensitasnya tinggi sekali. Nah, kita lihatnya jangan dari pembakaran kalori ya. Jadi pembakaran kalori sebenarnya kita duduk gini aja kita membakar kalori, kok ngapain kita pikir jauh-jauh harus lompat-lompat dan lain-lain. Nah, iya benar. Kita bernapas kan membakar kalori. Begitu teman-teman. Jadi jangan mikir saya harus lari kenceng, harus lompat-lompat, harus olahraga berat untuk membakar kalori. Kadang orang mikir saya harus berkeringat banyak. Nah, berkeringat banyak, akhirnya lemaknya katanya terbakar banyak. Ya, itu kebohongan publik. Coach, itu sebuah konsep yang menarik nih. Kadang nih ya, biasanya di kalangan ibu gitu, ibu saya gitu. Udah ini mama udah kalau nyuci baju keringatan itu udah termasuk olahraga. Itu bener nggak sih, Coach? Konsep seperti itu. Sebenarnya kan ada yang namanya physical activity ya. Jadi physical activity itu kita ada bagi. Jadi physical activity itu aktivitas tubuh kita ya. Jadi setiap gerakan kita yang menggerakkan otot ini kan membakar kalori. Ini dinamakan physical activity. Nah, kalau kita orang Indonesia menganggapnya olahraga itu adalah sebenarnya physical exercise. Jadi physical exercise itu adalah yang disebut oleh orang Indonesia itu berolahraga. Ya, jadi physical exercise itu sebenarnya kita adalah bentuk khusus dari aktivitas fisik kita. Jadi kalau aktivitas fisik kita semacam kayak berjalan, menyapu, mengepel, itu sebenarnya aktivitas fisik biasa yang tidak bisa meningkatkan kesehatan kita ataukah performa kita. Beda lagi kalau kita melakukan olahraga atau physical exercise, nah yang merupakan bentuk khusus dari physical activity yang ada ketentuannya, yaitu berapa lama, terus kemudian berapa kali dalam seminggu, terus kemudian dilakukan berapa lama aktivitasnya, terus berapa lama istirahatnya, itu ada ketentuan-ketentuannya. Yang paling mudah kita lihat itu FIIT, ya. Jadi FIIT itu F itu frekuensi, I itu intensity, FITT, frekuensi, intensity, time, and type. Jadi frekuensi itu 1 minggu kita berolahraga berapa kali, ya.
paling tidak kita harus 3 sampai 4 kali lah minimum. Terus kemudian intensitasnya ini seberapa berat, makanya yang dibilang tadi Bapak, siapa ini tadi, visioner, olahraga harus berat atau ringan. Nah ini menyesuaikan kemampuan kita dahulu. Ya. Nah, makanya ini untuk menjawab tadi pertanyaan tadi SIPT, frekuensi minimal 3 sampai 4 kali. Ada yang menyarankan 2 kali tergantung olahraganya dan tergantung kondisinya masing-masing. Terus kemudian intensitasnya kita harus mulai dari yang ringan. Ya, kemampuan kita, misal kita nggak pernah olahraga ya kita mulai dari ringan dahulu. Kemudian nanti bertahap akan naik. Dan kemudian nanti kalau sudah terbiasa kita naik turunkan intensitasnya ini kita mainkan seperti yang kita lihat di YouTube tadi. HIIT istilahnya, High Intensity Interval Training. Lah itu untuk orang-orang yang sudah siap tubuhnya lah. Kalau nggak siap, dia justru akan Jangan sakit. dipaksa ya, Gitu. jangan dipaksa. Jangan dipaksa, seperti itu. Terus kemudian time-nya ini berapa lama? Nah, paling tidak kalau kita untuk latihan daya tahan untuk jantung paru, paling tidak itu antara 20 menit, 30 menit dengan continue. Jadi jogging ataukah jalan cepat selama 20-30 menit, itu akan bagus untuk awal-awal. Terus kemudian type-nya. Type-nya ini tipe olahraga yang kita lakukan ini apa saja. Tipe olahraga ini ada untuk kekuatan, untuk melatih otot ya, dan juga untuk tulang-tulang kita. Jadi kalau latihan kekuatan ini sebenarnya bagus sekali untuk semua kalangan, baik untuk anak-anak usia dini. Nah kalau untuk anak usia dini ini untuk memicu pertumbuhan mereka supaya lebih cepat pertumbuhannya, lebih bagus. Nah kalau untuk kita ini, untuk supaya usia-usia ini kita semakin menyiapkan tubuh kita untuk mengurangi istilahnya aging process. Nah, jadi nggak cepat tua, nggak gampang sakit-sakitan nanti pada waktu tua. Nah, terus kemudian untuk yang tua-tua, ya, jadi kalau orang Indonesia ini menganggapnya latihan beban atau latihan kekuatan itu jangan, nanti akan merusak dengkul. Nah, dengkulmu nanti akan poklek, bahasa Jawanya kan gitu. Padahal itu balik lagi ke step awal ya, harus ngerti data sama kemampuan diri ya. Nah, iya benar. Jadi harus latihan kekuatan kita, apalagi untuk usia-usia lanjut. Beberapa klien kan saya ada juga yang usia 60 ke atas, mereka latihan kekuatan semua untuk menjaga kekuatan otot, terus kemudian tulangnya supaya densitasnya atau kepadatan tulangnya bagus supaya tidak terjadi yang namanya osteoporosis dan juga osteoartritis. Nah, osteoporosis itu kan pengeroposan tulang. Kalau osteoartritis ini dia osteoartritis ini di sendi. Jadi sendinya kadang mereka pada waktu naik tangga mereka sakit lutut, terus kemudian boyoknya sakit. Nah itu sebenarnya karena peradangan pada joinnya atau sendinya, karena ototnya tidak terlatih dan juga tidak ada latihan kekuatan tadi. Nah, karena nggak pernah olahraga kekuatan, itu tab yang pertama. Terus kemudian tab yang kedua olahraga kelentukan atau kelenturan untuk tubuh kita. Jadi selain kuat kita juga harus lentur. Nah, otot-ototnya harus lentur. Jadi misal kita melakukan aktivitas sehari-hari, kadang di rumah ambil galon, mengangkat posisinya nggak benar karena kita kaku, akhirnya diketip. Nah, seperti itu. Ya, itu sering kemudian banget tuh ya. Kita duduk, sering. Terus kita duduk dengan posisi yang tidak pada posturnya, dengan jangka lama, kadang main HP, main game nggak terasa. Akhirnya diketip juga, seperti itu. Terus ada lagi yang satu lagi ya. Satu lagi yaitu type yang untuk jantung dan paru. Jadi jantung dan paru kita ini juga harus bagus untuk mensuplai sirkulasi darah sebagai energi pada tubuh kita. Jadi 3 ini harus dikombinasi. Kekuatan, kelentukan, dan juga daya tahan jantung dan paru. Seperti itu. Jadi nggak boleh pilih salah satu. Berarti untuk menjawab tadi pertanyaannya Mas Afisioner, untuk olahraga harus berat dan lama atau lebih baik rutin, pertama kita harus lebih better rutin ya, Coach. Kita nggak perlu olahraga langsung berat dulu, dan itu mengikuti dengan kemampuannya kita seperti apa. Yang tadi ada kelenturan, ada kekuatan, dan heart rate-nya tadi itu ya. Begitu. Terima kasih, thanks Coach, udah disampaikan. Ini kita ada pertanyaan lagi, Coach, dari Kempo Tulung Agung. Izin bertanya, Coach, olahraga semacam apa yang efisien untuk orang yang punya masa lalu penyakit tipes, yang kadang-kadang kalau pas kecapean karena olahraga atau aktivitas bisa kambuh? Terima kasih. Ya, jangan olahraga berat. Jangan olahraga berat. Nah, paling mudah itu kan. Ini kan udah tahu kan sebenarnya. Dia kan udah tahu sebenarnya olahraga semacam apa yang efisien untuk orang yang punya masa lalu penyakit tipes. Yang kadang-kadang kalau kecapean, nah ini berarti kan terlalu capek ya latihannya. Nah, kemungkinan banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin latihannya dia terlalu over. Terus kemudian 2, dia restnya kurang.
kemudian 3 nutrisinya kurang lagi, kembali lagi ini. Jadi antara program latihan, terus kemudian restnya, pengaturan nutrisi, pengaturan pengelolaan stres. Jadi sebenarnya kalau kita stres, kemungkinan bukan dari olahraganya, mungkin ada permasalahan lain, itu juga bisa memicu penyakit yang datang pada waktu kita sakit pada waktu itu. Nah, olahraganya yang efisien seperti apa? Ya kita harus melihat tadi, assessment dulu kemampuan kita bagaimana. Oh kira-kira dengan intensitas seperti ini, apakah saya kuat? Karena diri kita sendiri yang akan bisa mengontrol atau mengetahui kemampuan tubuh kita, seperti itu. Kadang orang berolahraga itu kalah sama egonya. Jadi kita berolahraga orang banyak, misal di gym ataukah di jalan raya. Kalau di gym dia angkatannya yang sebelah berat. Kalau saya ngangkatnya di gym, akhirnya malu, gitu, akhirnya gitu memaksakan. Ya. Nah, seperti itu. Begitu. Kemudian di jalan raya, larinya pelan, harusnya dia programnya santai, lihat orang larinya cepat, akhirnya ikut-ikutan. Nah, itu yang membuat kita sebenarnya over. Nah, itu. Dan itu berbahaya, apalagi kalau misalnya memang punya tipes, masalahnya mau usus, itu nggak boleh ya, Coach ya? Iya, seperti itu. Jadi untuk olahraga, nutrisinya harus benar-benar diperhatikan. Iya, benar. Berarti kan kalau misalnya kita ngomongin olahraga itu berat atau enggak, itu kan tidak saklek ya, Coach ya. Itu tergantung kemampuan badan. Kadang yang berat buat kita itu nggak berat ternyata untuk orang lain. Jadi penting untuk mengenali kemampuan diri sendiri supaya kita bisa tahu dan menentukan kapan kita capek, limit dari batasan olahraga kita. Seperti itu ya, Coach ya. Iya, benar. Begitu Mas Kempo Tulung Agung. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Coach, satu. Dari Mbak Rosa Rusmayana. Coach, bagaimana caranya menjaga nutrisi untuk awal-awal diet supaya badan nggak terlalu kaget? Bagaimana caranya menjaga nutrisi untuk awal-awal diet supaya badan nggak terlalu kaget? Maksudnya kaget ini seperti apa? Dan dietnya seperti apa ini? Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah diet itu sebenarnya kan kita pengaturan pola makan ya. Jadi bukan kita... kadang orang mikir diet itu saya harus nggak boleh makan ini, makannya dikurangin. Biasanya kan seperti itu. Jadi, biasanya diet itu identik dengan aku pengen nurunin berat badan nih, Coach. Jadi aku diet ngurangin berat makan. Seperti itu, Coach. Nah, itu yang perlu kita rubah ya. Jadi kita rubah mindset kita. Diet itu adalah pengaturan pola makan sesuai tujuan kita. Bisa untuk penurunan berat badan, bisa untuk peningkatan berat badan, bisa untuk terapi suatu penyakit. Nah, seperti itu. Mungkin ini... bisa dijawab Mbak Ros? Mbak Rosa Rusmayana ya. Yang dimaksud dietnya seperti apa? Jadi sebenarnya kita kalau mau merubah suatu pola makan A ke B, jangan terlalu ekstrim. Jadi sedikit demi sedikit aja. Ada masa transisinya, jadi, Coach ya. Itu penting. Ya, jangan langsung. Transisi. Seperti itu. Jadi misal kalau untuk penurunan berat badan ya, istilahnya kan kita ada yang namanya defisit kalori, ada yang namanya kalori balance, ada yang positive energy balance, seperti itu. Kalau untuk penurunan berat badan berarti defisit kalori harus di bawah kebutuhan harian kita dengan mengukur TDEE tadi. Cari aja di internet, TDEE itu penghitungannya bagaimana, ada rumusnya nanti. Jadi misal TDEE kita ketemu 1.800 ya. Misal 1.800. Saya jelasin dulu BMR. Jadi ada yang namanya BMR pada tubuh kita, basal metabolic rate. Basal metabolic rate ini adalah abodemen tubuh kita. Jadi abodemen tubuh kita ini supaya kita dapat hidup untuk bernapas, untuk sel-sel kita kerja selama tidur tanpa aktivitas, itu BMR. Nah itu kita hitungannya tergantung usia dan lain-lain. Nanti akan ketemu BMR. Terus kemudian BMR ini dikalikan aktivitas level aktivitas kita. Misal level aktivitas kita ini tanpa olahraga, ataukah dengan olahraga berapa kali dalam seminggu, itu akan ketemu TDEE-nya. Jadi kemungkinan dia olahraga berapa kali, nanti akan ketemu kebutuhan kalori harian. Ya, misal ketemu ya, 2.000 anggap aja. Nah, 2.000 ini, misal badan kita biar nggak kaget, kita turunkan 10% aja. Jadi 2.000, kita turunkan 10%. Nah, jadi 1.800 kalori. Ya. Nah, itu kan kita sudah defisit tuh, sudah defisit kalori. Nah, dengan defisit kalori itu tadi, nanti dalam 1 minggu kita kontrol berapa. Apakah ini, misal dalam 1 minggu kan 7 hari ya, kebutuhannya tadi kan 2.000, berarti kita hitung kan 14.000, benar kan? Nah, 14.000 dalam 1 minggu. Nah, ini patokannya. Nah, dalam satu minggu ini tadi, kita kalau mau defisit kalori, berarti harus kita turunkan nih. 14.000 jadi berapa, kalau 10% tadi. Jadi kita bisa hitung per hari ataukah per minggu.
Nanti kita bisa fluktuatif. Misal Senin saya turun 200 tadi 1.800 kalori dengan olahraga ringan misal. Terus kemudian besoknya saya olahraganya berat. Saya naikkan menjadi surplus kalori nggak apa-apa. Menjadi 2.200 misal karena olahraga saya berat. Tapi nanti dalam catatan 1 minggu ini tadi nggak boleh melebihi yang sudah kita tentukan tadi. Bisa nangkep ya? Begitu. Berarti kalau misalnya kita ngomong supaya nggak terlalu kaget, yang paling penting kita harus ngerti dulu kalori yang kita butuhkan per hari ya, Coach ya. Atau kita dalam waktu per minggu juga nggak apa-apa. Habis itu baru kita turunin sedikit demi sedikit dari kalori yang kita butuhkan tadi. Jadi jangan langsung setengahnya gitu. Kayak biasanya aku makannya daging banyak gitu, sepiring, terus besoknya aku cuma makan selada doang. Itu nggak bisa ya, Coach ya. Karena badannya kaget, nggak kuat badannya. Jangan gitu ya, teman-teman. Bisa-bisa malah sakit. Sakit. Takutnya malah sakit dan menimbulkan penyakit baru ya. Kecuali kalau emang dia benar-benar ada permasalahan tertentu dan didampingin oleh dokter. Misal kayak kemarin yang sempat viral itu ya, diet salah satu artis, dia kalorinya sangat di bawah sekali BMR. Jadi BMR rata-rata kalau perempuan biasanya itu antara 1.000-1.200. Nah, itu hampir di bawahnya setengah. Jadi bayangkan untuk abodemen tubuh saja dia nggak kuat, apalagi untuk mau berolahraga ya pasti tepar lah biasanya. Kecuali ada suatu hal tertentu yang diperhatikan seperti itu. Iya. Begitu Mbak Rose Mayana, semoga bisa membantu dan berprogres program dietnya. Semangat. Oke, ini relevan sama yang tadi nih Coach. Dari AM Galang. Apakah mengurangi makan nasi efektif untuk diet, Coach? Diet apa lagi nih? Benar-benar berat badan mestinya kayaknya. Karena kan kita harus mengurangi karbo, mengurangi nasi. Kalau kita nggak makan nasi, boleh sih. Karena kan karbohidrat kita bisa dapat dari mana saja. Jadi misal kita dapat dari kentang, dari jagung, bisa, nggak masalah. Makanya tadi kita harus mencari sort makanan yang lebih bagus lah istilahnya. Bisa nasi merah, mungkin kalau dia ada permasalahan insulin di diabetes, dia pakai nasi merah, jangan makan nasi putih. Tergantung tujuannya kembali. Berarti termasuk yang tadi ya, sama dengan Bang Ros, kalau misalnya diet itu tujuannya apa dulu gitu. Dan jangan langsung memotong nasi, langsung tidak makan nasi sama sekali atau karbohidrat sama sekali dan tidak digantikan ya. Karena nanti akan kaget. AMR Galang. Semoga jawabannya membantu. Kasihan nasinya. Kasihan nasinya disalahkan terus. Kadang orang bilang itu nasi ini bikin gemuk. Padahal enggak, tergantung aktivitas kita. Nah, kalau kita banyak duduk, nggak banyak ngapa-ngapain ya, pasti numpuk lah. Karena cepat numpuk emang nasi. Iya. Tapi kalau misalnya akan berubah menjadi lemak. Nah, apalagi kalau untuk orang yang latihan beban dia butuh nasi karena dia energi ya. Jadi karbohidrat atau nasi tadi digunakan untuk mengangkat berat sebenarnya. Karena dia pakai gula darah dan glikogen tadi. Karena yang paling cepat untuk sebagai energi ya dari nasi. Banyak orang kadang ini terjadi seperti ini. Dia pusing pada waktu upacara misalnya anak-anak gitu. Paling mudah kita tanya aja, dia udah makan belum? Masih belum makan. Yeah. Jadi nggak ada gula darah yang ke otak, ya. Jadi energi yang dibutuhkan oleh otak kita ini sebenarnya kan gula darah. Nah, gula darah paling mudah itu ya dari nasi. Jadi kalau dia kurang gula darah akan kalah, nggak bisa nyampe ke otak kita, kalah dengan otaknya. Akhirnya pusing. Jadi paling mudah suruh makan nasi, ngunyah nasi yang banyak, agak lama, berapa kali kunyahan sampai keluar amilumnya, ditelan lebih cepat berat. Atau pakai gula yang dimaniskan, kita minumkan, dia pusingnya langsung hilang, langsung energi dia. Berarti hati-hati ya teman-teman yang buat pengen diet dan langsung nge-cut karbo, itu sangat berbahaya karena otak kita juga butuh gula darah. Jadi pertimbangkan dengan kalori yang dibutuhkan aja, baru kita kurangin dari situ. Begitu ya Coach ya? Ya. Coach, ini ada pertanyaan satu lagi, ini yang mirip dengan tadi yang Coach baru mention tentang latihan. Dari Putri Wulan 3001, Coach gimana ngatur latihan beban dan kardio dalam seminggu? Yang mana ini tadi? Ini questionnya saya pin dari Putri Wulan 3001. Coach, gimana ngatur latihan beban dan kardio dalam seminggu? Nah, ini tergantung lagi tujuannya bagaimana.
kembali ke tujuan lagi karena antara beban dan kardio ini kan dia sebenarnya saling mengombinasi ya. Jadi kalau untuk pembentukan ya dan keadaan kondisi kadar fatnya dia masih berapa persen. Nah, seperti itu. Kalau kadar fatnya dia masih tinggi di atas 25 ya kardionya dia harus lebih banyak lagi. Maksudnya lebih banyak dibandingkan dengan yang sudah kadar fatnya lebih rendah misal di bawah 15%, artinya harus dikurangi sedikit. Nah, kalau misal badannya sudah lean untuk menjaga posturnya atau menjaga bentuk tubuhnya, ya kita gunakan kardionya itu mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali bisa untuk recovery. Karena bagus sekali untuk recovery kardio itu. Oh begitu ya coach ya. Jadi diatur berdasarkan fungsinya, tujuannya kita mau apa, dan kardio kebanyakan untuk menjaga itu ya, menjaga bentuknya ya, coach. Iya. Oke. Begitu Mbak Putri Wulan 301, semoga bisa membantu untuk latihannya. Sepertinya kita ada satu lagi nih coach, sebelum kita masuk ke closing, dari Dimas Permadi. Coach, kira-kira apa saja ya yang mengandung banyak protein jika kita ingin membentuk tubuh dengan cepat? Banyak sekali sih ya sebenarnya. Kita kan ada istilahnya nabati hewani kan. Kita lihat dulu dari mungkin hewani. Hewani bisa paling mudah, paling murah sebenarnya telur. Telur tuh proteinnya banyak ya. 6 gram lah satu butir kira-kira. Di putih sama kuning ya. Per butirnya 6 gram. Nah, kebutuhan kita tinggal kalikan aja berapa. Tapi kan kita nggak mungkin ambil semuanya dari telur kan. Jadi kita harus tetap seimbangkan mungkin dari nabatinya juga. Misal dari kacang-kacangan, kemudian lentil, atau turunan dari kacang-kacangan tadi kan banyak sekali. Sayur-sayuran juga untuk membantu. Benar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin banyak protein ya yang paling mudah dan mudah diakses dan juga murah nih ya. Berarti kan kita bisa pakai telur ya coach ya. Kalau misalnya memang mau coba plain base itu mostly di kacang-kacangan ya coach ya. Ya, kacang-kacangan. Begitu Mas Dimas, semoga bisa membantu jawabannya. Ternyata pemilihan topik kita tentang yakin olahraga kamu udah benar ini sangat cocok sekali ya coach ya untuk malam ini. Karena ternyata bukan cuma dari question yang saya tanya aja, yang saya dapatkan dari kemarin tentang miskonsepsi terhadap olahraga, tapi banyak juga teman-teman yang kayaknya masih butuh pencerahan tentang apa itu olahraga dan apa itu diet. Apalagi tadi banyak juga yang bilang punya konsep kalau diet itu adalah sebuah tindakan yang untuk menurunin berat badan. Ternyata enggak, diet itu adalah pola makannya itu sendiri. Dan itu tujuannya bisa bermacam-macam. Ada yang untuk menurunkan berat badan, ada yang untuk yang justru menaikkan berat badan, atau membentuk badan, atau hanya untuk membuat stabil, atau supaya energinya lebih banyak. Nah itu ternyata banyak banget tujuannya. Jadi nggak cuma satu itu doang ya coach ya. Mungkin kita harus bikin next session lagi coach, karena mungkin seminggu ke depan akan banyak lagi yang mempertanyakan kayak, ini yang bener gimana? Apakah aku sit up tiap malam itu bisa membuat perut saya six pack? Apakah saya push up 100 kali sehari itu bisa punya otot dalam seminggu? Karena kan banyak juga ya coach yang kemakan kayak, bikin abs di perut cuman 7 hari gitu. Jadinya dipaksa 5 kali repetitif dan satu repetitifnya itu bisa sampai 30 atau 50 kali gitu. Sementara sebelumnya ya nggak punya abs sama sekali gitu. Itu cuma perut aja gitu. Itu kan berbahaya juga ya coach ya. Iya, seperti itu. Berarti coach, untuk terakhir nih, kita nggak terasa kita udah ngobrol lewat dari 1 jam. Dari Mas Andri sendiri sebagai coach dan personal trainer, pesan-pesan apa nih coach yang bisa disampaikan buat teman-teman dan Eureka Fams untuk bisa olahraga dan tetap hidup sehat, terutama untuk bulan ini, pertengahan bulan ini yang akan mulai bulan puasa. Apalagi ini sekarang lagi pandemi ya. Jadi pandemi ini kita tetap harus aktif dengan berolahraga, menyesuaikan dengan kemampuan kita, dengan mengatur istirahat yang cukup, ya sama lah seperti dengan pengaturan stres juga, kemudian nutrisi yang seimbang juga, jangan sampai termakan hoak-hoak yang banyak sekali ya. Karena kita banyak sekali informasi yang banyak kita akses. Nah, kita harus bisa menyaringnya seperti itu. Nah, apalagi nanti kita mempersiapkan untuk puasa,
siapkan tubuh kita ini. Kalau semakin kita fit, otomatis kita menjalani puasanya dengan baik, dengan lancar gitu. Jadi untuk dietnya tadi tolong diperhatikan lagi, jangan hanya untuk konsepnya, jangan hanya untuk penurunan berat badan, tapi banyak sekali. Jadi pengaturan pola makan yang baik dan benar dengan menu diet seimbang seperti itu. Dan jangan lupa bukan cuma pola makan aja ya coach ya. Stres, terus level tidur, waktu tidur itu juga perlu diperhatikan. Jadi nggak bisa cuma motong makanan terus olahraga. Heboh setiap hari diforsir untuk olahraga terus nggak tidur, malamnya nonton drakor. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Yang ada nanti itu tadi jadi tipes lagi nanti seperti iya, nanti jadi tipes lagi. Justru malah berbahaya ya. Begitu teman-teman. Jadi memang mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman yang nggak bisa kita jawabin malam ini. Bisa langsung nanti di DM aja ke kita. Nanti kita bisa forwardin ke Coach Mas Andri supaya bisa dijawab maybe di next session. Selanjutnya yang bisa tadi disampaikan. Sorry, masih nyambung ya? Masih. Oke, sorry. Nah, jadi buat teman-teman lain yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau bahkan tertarik untuk punya program diet atau program olahraga, mumpung sekarang juga lagi libur, pada di rumah aja, work from home, dan pengen coba session. Soalnya Mas Andri sebagai coach juga buka Mas, online session ya untuk pola olahraganya ya, training olahraganya itu juga ada online session online training juga. Iya, ada online training juga, bisa kontak nanti. Ada juga di YouTube sih. Kemarin sempat karena pandemi dan banyak teman yang minta untuk dibuatin playlist, saya buatin olahraga dari pemula dari awal selama 30 hari. Jadi untuk memulainya bagaimana, terus kombinasi antara yang tadi saya bilang, antara latihan kekuatan, latihan kelenturan, terus kemudian latihan daya tahan jantung paru, pengaturannya bagaimana, ada di situ semua. Bisa cek di YouTube Olympus Training SP. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lagi takut untuk reach out ke personal trainer karena kalian akan dibantu secara nutrisi dan secara pola olahraga juga. Jadi lebih tepat sasaran lah kalau misalnya kalian punya tujuan dalam berolahraga. Begitu ya coach ya? Iya, benar. Oke, kira-kira mungkin cukup itu dulu bahasan untuk malam hari ini. Sebenarnya masih banyak question lain, cuma nanti kita bahas di next session. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan dan dijawab pertanyaannya sekarang. Dari saya mohon maaf kalau misalnya ada kata dan tindakan yang kurang berkenan selama live session ini. Terima kasih juga untuk Coach Mas Andri atas waktunya, udah menyempatkan 1 jam berbicara tentang olahraga yang benar itu seperti apa. Terima kasih atas semua pencerahannya. Semoga bisa berguna baik dari penonton dan juga untuk Coach Andri yang sudah menyampaikan pesan-pesan dan pengetahuannya tentang olahraga. Baik, kalau misalnya begitu. Kalau begitu, saya Maria dari Yurka Freshmart dan Mas Andri dari Olympus Training Surabaya. Mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah masuk dalam live session ini. Baik, kita tutup. Selamat malam. Oke, thank you.